Baik, ini ke kasus yang sedang sangat menjadi perhatian MJ listeners. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke Kejaksaan Kota New York pada Selasa pagi. Dalam sidang bacaan dakwaan, Trump mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan pidana yang dialamatkan kepadanya. Beberapa saat yang lalu, Trump berpidato di hadapan para pendukungnya mengkritisi pendakwaannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Voice of America, Rifan Dwi Astono yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Rifan. Selamat pagi waktu Indonesia, Anggi apa kabar? Baik. Oke, Rifan, boleh diceritakan seperti apa pendakwaan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat itu berlangsung? Anggi dan juga pendengar MJ Radio, memang hari ini adalah hari yang istimewa dalam artian ini hari yang sangat bersejarah di Amerika Serikat karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden mendapatkan dakwaan pidana. Belum pernah ada dalam sejarah Amerika Serikat. Dan hari ini menjadi hari yang menjadi sorotan seluruh warga Amerika Serikat. Media massa berkumpul tadi di luar Mahkamah Agung New York dan juga para pendukung maupun mereka yang anti-Trump berkumpul di sana menunggu kedatangan Trump sendiri yang sebetulnya sudah berada di New York sejak Senin kemarin. Dan tadi sekitar pukul 2 siang waktu Amerika Serikat, Trump datang dengan iringan pas pampres tentunya. Dia datang ke pengadilan tanpa memberikan pernyataan verbal apapun kepada wartawan yang datang menyambutnya, yang memberikan pertanyaan. Ia bungkam, ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan menyerahkan diri. Jadi Trump tidak ditangkap tapi menyerahkan diri dan di dalam gedung pengadilan itu diproses, diambil sidik jarinya. Nah, tapi sebagai seorang terdakwa, tidak seperti terdakwa lainnya, Trump ini mendapatkan keistimewaan setelah ada negosiasi antara pihak kejaksaan dan juga tim Trump agar Trump tidak diborgol, kemudian Trump juga tidak diambil mugshot-nya atau foto tahanannya. Trump juga tidak mendekam lama dalam tahanan, hanya beberapa menit saja sampai akhirnya ia dipanggil ke ruang persidangan dengan wajah yang tampak tegang, tampak dingin, ada sedikit amarah yang bisa mungkin terasa dari sorotan matanya juga, dan tadi persidangan pun digelar secara tertutup, jadi tidak ada media televisi yang bisa meliput dari dalam. Hanya ada beberapa fotografer yang bisa mengambil momen di awal persidangan. Dan di dalam persidangan itu dakwaan terhadap Trump pun dibacakan. Ada sekitar, tepatnya ada 34 dakwaan yang diberikan kepada Trump, dan dakwaan-dakwaan ini sesuai dengan yang sudah kita ketahui sebelumnya terkait dengan kasus pemberian uang suap kepada seorang bintang film dewasa Stormy Daniels pada tahun 2016 lalu, Anggi. Baik, Rifan, rincian dakwaan terhadap Trump ini apa saja? Karena salah satu poin yang juga menjadi perhatian adalah Trump dituduh memalsukan ya catatan untuk menyembunyikan kejahatan lain. Apa saja, Rifan? Ya, persis seperti yang barusan Anggi sampaikan. Jadi yang didakwakan kepada Trump adalah adanya pemalsuan catatan bisnis yang dilakukan berulang kali sampai 34 kali itu, makanya ada 34 dakwaan yang dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana lain. Nah, apa nih hubungannya antara penyuapan terhadap bintang film dewasa Stormy Daniels dengan menyembunyikan tindak pidana di dalam pemalsuan catatan bisnis. Jadi di tahun 2016 itu Stormy Daniels sempat hampir mengungkapkan cerita atau klaim yang mana ia mau mengatakan bahwa saya pernah tidur bersama dengan Trump, pernah berhubungan badan dengan Trump. Nah, ini dianggap sebagai ancaman bagi Trump yang pada saat itu masih menjadi capres di tahun 2016. Nah, pada saat itu Trump melihat ini adalah ancaman, takutnya nanti elektabilitas saya anjlok. Jadi dia harus bagaimana caranya bisa menutup cerita itu tidak sampai terungkap ke publik. Oleh sebab itu, ia meminta tolong kepada salah satu pengacaranya pada saat itu, namanya Michael Cohen. Sekarang sih sudah bukan pengacaranya lagi dan bahkan sudah bermusuhan, karena Michael Cohen justru bersaksi yang memberikan kesaksian yang memberatkan Trump. Jadi Michael Cohen dimintai tolong oleh Trump untuk tolong bayarkan uang tutup mulut untuk Stormy.
Itu yang dituduhkan jaksa kepada Trump. Tolong bayarkan uang tutup mulut sebesar $130.000. Itu kalau dikonversikan mungkin sekitar hampir 2 miliar rupiah. Dan Trump pun, maksud saya Michael Cohen pun melakukan hal itu sesuai dengan perintah Trump, sesuai dengan arahan Trump. Ia membayarkan uang tersebut $130.000 dan Trump bilang nanti saya gantiin uangnya. Nah, di-reimburse lah istilahnya. Dan proses reimbursement kepada Michael Cohen ini dilakukan setelah Trump menang jadi presiden terpilih pada Pilpres tahun 2016 mengalahkan Hillary Clinton. Dan pembayarannya sendiri dilakukan secara bertahap, ada sekitar 11 kali pembayaran yang dilakukan oleh Trump. Nah, di sini masalahnya, pembayarannya ini dicatatkan bukan sebagai misalnya dana untuk kepentingan kampanye, karena kan memang istilahnya penyuapan itu dilakukan untuk menyelamatkan kampanye pilpresnya dia. Tapi para jaksa menuduh Trump itu justru mencoba untuk menutupi kegiatan itu dengan menuliskannya sebagai ongkos pengacara. Karena kan dikirimnya ke pengacaranya dia, Pak Michael Cohen. Nah, ini yang dianggap oleh para jaksa sebagai bentuk felony atau tindak pidana. Dan ini membawa ancaman hukuman penjara juga. Nah, Trump dianggap memalsukan catatan bisnis itu untuk menyembunyikan tindak pidana, yaitu pelanggaran undang-undang pemilihan umum di negara bagian New York. Jadi double gitu, kayak Inception, jadi melakukan tindak pidana untuk menyembunyikan tindak pidana lain. Ini yang dianggap akan memberatkan Trump dalam dakwaan-dakwaan yang dikenakannya ini. Meskipun kemudian Trump sendiri dalam persidangan pembacaan dakwaan tadi langsung menyatakan bahwa ia mengaku tidak bersalah terhadap ke-34 dakwaan tersebut. Dan tadi Trump sendiri langsung bisa dibebaskan dengan jaminan, dan langsung setelah dari gedung pengadilan itu Trump terbang kembali ke negara bagian Florida untuk pulang ke kediamannya di Mar-a-Lago, sebuah resort, dan di sana ia beberapa saat yang lalu memberikan pidato untuk mengcounter, istilahnya untuk memberikan penjelasan versi dirinya tentang kasus yang menimpa dirinya saat ini, Anggi. Oke, Rifan, ada pernyataan yang bisa disampaikan ke media pada saat Trump berpidato gitu? Ya, saya akan putarkan satu kutipan Trump yang ia sampaikan di awal ketika ia berpidato beberapa saat yang lalu. Kita simak bersama-sama. And I never thought anything like this would happen in America. The only crime that I've committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Ya, itu barusan Trump yang menyampaikan pidatonya di Mar-a-Lago, kediaman pribadi Trump, di hadapan para pendukungnya. Ada beberapa politisi Partai Republik pendukung setia Trump, di mana di situ Trump menyatakan bahwa yang satu-satunya kejahatan yang saya lakukan itu adalah membela negara ini dari orang-orang yang mencoba untuk menghancurkannya. Itu yang ia katakan tadi, dan ia bilang, saya tidak menyangka kejadian seperti ini terjadi di Amerika Serikat. Yang dimaksud dengan kejadian seperti ini adalah pendakwaan terhadap seorang mantan presiden. Trump sendiri kemudian dalam pidatonya menyampaikan berbagai serangan-serangan yang sudah biasa dia sampaikan dalam pidato-pidato politik lainnya. Setiap dia kampanye pasti ada pernyataan dia yang kemudian menyindir atau menyinggung soal Hunter Biden misalnya. Kemudian ia menyebut bahwa pendakwaan ini dilakukan dengan motif politik. Kemudian ia mengkomplain juga soal impeachment atau pemakzulan yang ia dapatkan sebanyak 2 kali. Itu juga mencetak sejarah di Amerika Serikat, seorang presiden dimakzulkan 2 kali walaupun tidak berakhir dengan pelengserannya. Dan ia juga mengeluhkan banyak hal-hal lainnya, terutama diarahkan kepada Partai Demokrat yang merupakan partai oposisinya. Dan Trump juga tadi kemudian mengkritik langsung para pihak yang terlibat dalam pendakwaannya tadi siang. Dari sang jaksa, yaitu Alvin Bragg, yang ia bilang bahwa
ini memang ia lakukan untuk menarget saya. Ada motif politik di baliknya. Istrinya bahkan sempat mencuit di Twitter bahwa kasus ini akan nail Trump, akan menjatuhkan Trump. Jadi ia memang dengan eksplisit mengkritik jaksa yang menyeretnya ke meja hijau. Tapi tidak hanya sampai jaksa, ia juga kemudian mengkritik hakimnya, hakim yang duduk di meja persidangan tadi, yang memimpin persidangan dengan mengatakan bahwa hakim yang mengadili kasus saya adalah hakim yang benci Trump, dari keluarga yang benci Trump, yang putrinya bahkan bekerja untuk Kamala Harris. Kamala Harris adalah wakil presiden Amerika Serikat. Jadi dengan terang-terangan Trump istilahnya melemparkan serangan, pukulan istilahnya kepada para pihak yang terlibat dalam pendakwaannya. Dan ini sebetulnya yang oleh para pengamat agak-agak dikhawatirkan juga nih, karena sebetulnya Trump sendiri tapi sebelumnya ada perkiraan apakah Trump akan kena gag order. Gag ordernya adalah perintah hakim untuk tidak mendiskusikan hal-hal terkait kasusnya secara terbuka ke publik. Nah, ternyata tidak diberikan. Nah, dengan harapan Trump bisa lebih halus istilahnya ketika mengkritisi, tidak inciting hateful rhetoric gitu, retorika kebencian, tapi ternyata dalam pidato pertamanya sekarang saja setelah tadi didakwa, Trump langsung secara terang benderang istilahnya menyerang hakim dan juga jaksa. Jadi kita patut untuk terus memantau apa yang akan diambil, tindakan seperti apa yang akan diambil oleh pengadilan terhadap pernyataannya Trump dalam pidato pertamanya setelah didakwa ini. Apakah memang akan ada tindakan yang diambil atau akan dibiarkan begitu saja, Anggi? Oke, Rifan, Trump ini kan selalu berbicara dalam realita versi dia sendiri ya, dan seringkali ini dimakan mentah-mentah oleh para pendukungnya. Respon publik di sana seperti apa, khususnya pendukung Trump ketika Trump dipanggil, menyerahkan diri lah istilah dia, kemudian juga menyatakan retorika lagi seperti yang tadi Anda sampaikan, itu seperti apa? Untuk pendukung Trump sendiri sebetulnya saat ini kalau dilihat dari jajak pendapat sebelum dilakukan pendakwaan, Trump itu masih unggul setidaknya dalam persaingan untuk menuju pencapresan tahun 2024 dari kubu Partai Republik. Di Partai Republik sendiri sebetulnya tidak banyak nama yang cukup populer kecuali Trump, dan satu lagi adalah Gubernur negara bagian Florida Ron DeSantis. Trump masih unggul di situ. Kemudian ketika membicarakan tentang tanggapannya pendukung Trump terkait pendakwaan, kalau tadi dari reportasinya tim VOA yang ada di New York di lapangan, Randy mewawancarai beberapa pendukung Trump maupun penentang Trump yang anti-Trump. Para pendukung Trump ini sebetulnya bisa dikatakan mendukung apapun yang dikatakan oleh Trump. Bahkan ada yang mengaku bahwa kalaupun Trump, tidak peduli Trump ini bersalah atau tidak, tapi ia merasa bahwa Trump itu melakukan hal yang baik untuk Amerika Serikat. Jadi memang ada cara pandang, ada perspektif yang benar-benar berbeda dari satu kubu dengan kubu yang lain istilahnya. Jadi yang suka ya makin suka, yang nggak suka ya makin nggak suka. Polarisasinya semakin kental, dan ini juga yang menjadi diskusi saat ini sebetulnya, Anggi. Sebetulnya pendakwaan Trump ini merugikan Trump dalam Pilpres 2024 atau jangan-jangan menguntungkan, karena sekali lagi Trump jadi ada di pedestal lagi. Sekarang dia ada di atas panggung lagi, diberikan platform lagi, mendapatkan sorotan media massa lagi, bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dulu ia sampaikan juga ketika berpidato politik. Nah, itu yang dilihat apakah justru Trump akan diuntungkan dengan pendakwaan ini, karena ia bisa menggayat massa yang sebelumnya mungkin sudah agak-agak lupa nih dengan Trump karena sudah tidak pernah nongol di TV, udah jarang juga, udah nggak ada di Twitter gitu kan ya, walaupun dia sudah diperbolehkan kembali ke Twitter. Jadi ini yang akan dipantau oleh para pengamat dan juga lembaga-lembaga survei, apakah persepsi publik dan popularitas Trump ini justru akan meningkat setelah pendakwaannya ini. Dan ini yang menjadi masalah yang sekarang sedang diantisipasi oleh lawan-lawan politik Trump dari kubu Partai Republik juga nih, yang punya niatan untuk maju menantang Trump dari Partai Republik buat jadi capres, misalnya Ron DeSantis, kemudian juga ada Nikki Haley yang sudah menyatakan memang dia mau maju sebagai capres, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Apakah
kans mereka untuk sukses di kancah nasional menjadi kandidat capres ini akan punya masih ada kesempatan atau tidak gitu. Nanti kita akan pantau tentunya pendakwaan ini setelah ini akan seperti apa, kemana arahnya, karena sebetulnya Trump sendiri dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, ia sepertinya tidak akan berhenti berkampanye. Trump kan sudah menyatakan akan maju lagi dalam Pilpres 2024 dari November lalu, bahkan dia udah mengumumkan itu. Dan weekend lalu dia baru aja melakukan rally politik pertamanya, kampanye Pilpres pertamanya di Waco, Texas. Dan sepertinya pendakwaan dan juga statusnya sebagai terdakwa ini tidak akan menghentikan dia untuk terus melakukan kampanye ke seluruh wilayah di Amerika Serikat, karena fakta menarik dari Amerika Serikat, sebetulnya tidak ada aturan di Amerika Serikat yang melarang terdakwa ataupun bahkan mantan narapidana, seseorang yang sudah dinyatakan bersalah untuk menjadi presiden. Jadi mereka masih tetap bisa menjadi presiden. Oke, masih bisa tetap ya. Oke, Rifan, satu lagi. Apakah suara pendukung Trump ini masih bermakna dalam perpolitikan di Amerika Serikat? Kita tahu bahwa kelakuan pendukung Trump ini seperti menyerbu Capitol House, kemudian selalu memberikan hate speech. Kita bisa bilang antisipasi masyarakat Amerika Serikat terhadap populisme 2.0-nya seperti apa? Karena kan semua takut terjadi lagi polarisasi seperti dulu dan lain-lain. Apakah sampai sekarang, walaupun seperti tadi Anda sebutkan, Trump mendapatkan panggung baru sekarang justru gitu. Apakah ini dapat menguntungkan dia untuk next rally? Tapi masyarakat yang anti Trump sendiri, yang peduli terhadap demokrasi, apakah takut atau misalnya masih kuat suara dari pendukung Trump ini? Kuat atau tidaknya, kalau dari jajak pendapat sebetulnya agak menurun popularitas Trump, apalagi memang Trump jarang diberitakan selama 2 tahun terakhir, kecuali sekarang setelah pendakwaan sempat turun. Tapi ya ini yang jadi pertanyaan, apakah dengan disorotnya lagi Trump ini akan meningkatkan lagi basis masanya yang kemarin mungkin sempat lupa, sempat teralihkan untuk melihat kandidat lain, atau bahkan memang belum memedulikan soal Pilpres dan lain sebagainya. Tapi yang jelas polarisasi di Amerika Serikat ini masih kental terasa, apalagi dari kubu Partai Republik sendiri, mereka juga masih terpecah nih antara mereka yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Trump yang dituduh sebagai biang kerok gagalnya Partai Republik bisa meraih suara mayoritas di Kongres Amerika Serikat. Tapi masih banyak juga politisi, anggota Kongres, pejabat-pejabat publik dari Partai Republik yang mengandalkan Trump, yang meminta restu dari Trump, yang kulonun untuk saya mau maju Pak Trump, sih kayak gitu, dari Trump istilahnya. Jadi masih terpecah juga karena memang basis masa Trump ini sangat besar dan banyak orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan dukungan yang sama dari basis massa yang sama dengan menggunakan retorika yang serupa juga. Jadi polarisasinya masih cukup kental meskipun Presiden Biden sejak awal diinaugurasi, dilantik jadi presiden, selalu berusaha untuk menyampaikan pesan persatuan. Sekarang saatnya kita untuk bersatu, tidak lagi terpecah polar, tidak terbagi dua lagi. Kita bersama-sama membangun Amerika Serikat. Tapi ya kenyataannya, apalagi sekarang di tahun politik, tahun depan kita sudah masuk ke Pilpres, tidak hanya di Amerika tapi juga di Indonesia ya, di Amerika Serikat. Jadi sepertinya polarisasi ini akan semakin mengental, semakin dekatnya kita ke tahun politik yang sesungguhnya pesta demokrasi tahun 2024 nanti, Anggi. Yang jelas VOA akan selalu melaporkan seperti apa perkembangannya, termasuk gimana nih dampaknya pendakwaan Trump terhadap persaingan dalam Pilpres 2024 yang dinamikanya jadi semakin menarik untuk diikuti. Terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwi Astono atas laporannya langsung dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.